Teman-teman, sebelum kita ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa ibadah online. Berkati ibadah kami ya Tuhan. Berkati juga pelayan-pelayan ibadah kami. Berkati kami semua anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Tetap sedia mempertahankan Indonesia. Tetap sedia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badai. Tetap sedia mempertahankan Indonesia. Tetap sedia membela negara kita. Shalom adik-adik, apa kabar? Semuanya dahsyat, luar biasa. Yes. Nah, nanti kalau kalian bilang shalom, adik-adik di rumah menjawab dengan shalom 3 kali, oke? Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi, shalom adik-adik. Shalom. Semuanya sudah siap memuji Tuhan? Semuanya kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan semangat. Kasih Yesus indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi adik-adik. Kasih Yesus indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit,
lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Adik-adik, minggu lalu Kalia kasih tugas buat adik-adik menghafalkan hayat hafalan kita. Sudah hafal semuanya? Lupa? Ya udah, ayo kita hafalkan sama-sama ya. Di Amsal 13 ayat 13. Ayo kita belajar sama-sama. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Siapa taat pada perintah akan menerima balasan. Yeay! Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama air masih di kandung badan. Tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Tetap setia mempertahankan Indonesia. Tetap setia membela negara kita. Merdeka! Tanda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tanda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke adik-adik, masih semangat memuji Tuhan?
Masih dong ya, kalian aja masih semangat, adik-adik di rumah juga harus tetap semangat. Yuk kita nyanyi sama-sama lagi. Tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang di dalam hatiku. Sus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang di dalam hatiku. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kakak, saya Keliau. Saya akan menghafal Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Persembahannya sudah disiapkan? Ya, persembahannya nanti ditaruh di dalam amplop, diberikan kepada orang tuanya. Nanti pada saat ke gereja, boleh dibawa ke gereja atau nanti ditransfer ya ke rekening gereja kita. Nah, mari kita berdoa dulu ya adik-adik buat persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kami bisa memberikan persembahan buat kemuliaan Tuhan. Berkati persembahan kami, biar persembahan kami menjadi persembahan yang harum di mata Tuhan, bisa menjadi berkat buat pelayanan di gereja kami, bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami, bisa menjadi berkat buat sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman, aku akan membacakan Pancasila.
Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! Baik adik-adik, sekarang waktunya kita menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak rindu adik-adik di rumah bisa sungguh-sungguh bernyanyi, bisa sungguh-sungguh menyembah Tuhan, bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Biar kita bisa merasakan kasih Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Haleluya. Mari adik-adik, angkat kedua tangan kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kita katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Tuhan. Kau jagai hidup kami Bapa. Kau pelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Mari adik-adik lipat tangan kita, tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami dalam ruangan ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menjamah setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah hari ini Bapa. Biar firman Tuhan bisa melekat dalam pikiran mereka, dalam hati mereka Tuhan. Dan biar meskipun mereka kecil Tuhan, mereka memiliki kerinduan yang besar Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Biar kami berdoa juga Tuhan, adik-adik kami, semua yang mengikuti ibadah hari ini, bahkan yang mungkin berhalangan untuk mengikuti ibadah Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan, jadi anak-anak yang mencintai firman Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, jaga hidup mereka, biar keadaan saat ini tidak menghambat mereka untuk melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Shalom adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini Kak Putri punya cerita tentang Hakim Simpson. Udah pada sering dengar kan tentang nama Simpson? Waktu beberapa minggu yang lalu Kak Putri juga pernah cerita tentang Simpson. Nah, sekarang kita mau memperdalam tentang Hakim Simpson. Nah, adik-adik, Hakim Simpson itu menjabat sebagai hakim selama 20 tahun adik-adik. Jadi kita mulai dari awalnya lagi ya adik-adik. Siapa yang ingat nama ayahnya Simpson? Manoah. Nah, diingat lagi ya adik-adik, nama ayahnya Simpson itu adalah Manoah. Dan dia memiliki istri yang mandul adik-adik, atau tidak bisa punya anak. Namun, suatu hari malaikat datang kepada mereka dan mengatakan bahwa mereka akan segera memiliki anak laki-laki adik-adik. Namun, syaratnya adalah rambutnya tidak boleh dipotong. Ayo diingat-ingat lagi ya ceritanya ya. Nah, akhirnya apa yang diperkatakan oleh malaikat terjadi adik-adik. Mereka atau Bapak Manoah memiliki anak laki-laki yang diberi nama Simpson dan dia sangat kuat adik-adik. Dia membantu pekerjaan orang tuanya. Nah adik-adik, waktu Simpson dewasa, dia pergi ke Timnah. Pergi kemana adik-adik? Ke Timnah. Dan dia di sana bertemu seorang gadis atau wanita Filistin adik-adik. Nah saat Simpson kembali ke rumah, dia meminta untuk orang tuanya melamar gadis Filistin tersebut adik-adik. Namun orang tuanya kurang setuju adik-adik karena orang tuanya hanya ingin Simpson
menikah dengan gadis Israel adik-adik. Nah, saat tidak diizinin, Simson merengek dan merajuk adik-adik supaya dinikahkan oleh gadis Filistin tersebut adik-adik. Akhirnya orang tuanya menyetujui untuk Simson menikah dengan gadis Filistin tersebut adik-adik. Nah, saat perjalanan ke Timnah, Simson bertemu dengan singa muda. Coba, seorang Simson bertemu dengan singa. Singa itu kan galak ya adik-adik, dia adalah binatang buas. Tapi Simson bisa mengalahkan singa tersebut adik-adik saat perjalanan ke Timnah untuk melamar gadis tersebut. Saat di perjalanan kembali, Simson kembali melihat bangkai singa tersebut adik-adik dan melihat bahwa bangkai tersebut sudah dipenuhi lebah dan ada madunya adik-adik. Saat itu Simson bisa mengambil madu tersebut dan memakannya serta dibawakan untuk kedua orang tuanya. Nah, saat Simson melamar gadis tersebut, Simson mengadakan perjamuan makan adik-adik dengan 30 orang. Di saat itu, Simson memberikan teka-teki kepada tamu undangannya adik-adik. Siapa yang bisa menjawab, dia akan memberikan hadiah seperti 30 jubah kebesaran adik-adik. Berarti bajunya bagus mungkin ya adik-adik. Nah, hanya diberi waktu selama 7 hari untuk menjawab pertanyaan tersebut adik-adik. Nah, saat 30 tamu undangannya itu menanyakan jawabannya ke istrinya Simson adik-adik dan diberi tahu jawabannya. Nah, karena 30 tamu undangan itu bisa menjawab pertanyaannya, akhirnya Simson membunuh 30 orang di Askelon dan mengambil 30 jubah kebesarannya adik-adik untuk diberikan kepada 30 tamu undangannya itu adik-adik. Nah, saat Simson menemui istrinya, ternyata istrinya sudah dinikahkan oleh orang lain adik-adik. Saat itu Simson marah, Simson murka adik-adik. Nah, saat Simson marah, dia menangkap 300 anjing hutan adik-adik. Banyak ya 300 anjing hutan ditangkap dan dipasangkan obor. Lalu dia melepaskan ke ladang gandumnya orang Filistin adik-adik. Ladang gandum dan zaitunnya orang Filistin. Saat itu orang Filistin sangat marah dan dia dan orang Filistin membunuh istri dan mertuanya Simson adik-adik serta menangkap Simson. Simson ditangkap dan diberikan kepada orang Filistin adik-adik. Nah, saat sampainya di Lehi, orang Filistin bersorak-sorai karena bisa menangkap Simson adik-adik. Namun, karena Simson memiliki kekuatan, Roh Kudus saat itu turun dan Simson bisa mengalahkan 1000 orang Filistin adik-adik. Banyak ya, hanya dengan tulang rahangnya keledai adik-adik. Beberapa saat kemudian Simson bertemu dengan Delila. Ayo, ada yang masih ingat kan siapa Delila? Delila adalah gadis yang dicintai Simson. Nah, Delila itu adalah orang Filistin adik-adik yang ada di kota Filistin. Karena Simson sangat jatuh hati dengan Delila, jadi apapun yang diinginkan Delila diberikan kepada Simson adik-adik. Nah, saat itu Delila dibujuk dengan uang oleh orang Filistin supaya dia bisa mengetahui apa kelemahan Simson. Nah, Delila terus menanyakannya dan akhirnya Simson menyerah dan mengatakan apa kelemahannya adik-adik. Yaitu kelemahannya tidak boleh memotong rambut atau bulu yang ada di tubuhnya adik-adik. Saat tidur, Delila memotong rambut Simson adik-adik dan saat itu Simson langsung lemah adik-adik. Saat itu Simson diikat dan dibutakan matanya. Jadi Simson tidak bisa melihat lagi. Dia ditangkap dan dia dipenjara adik-adik. Nah, suatu ketika raja-raja kota Filistin mengadakan perayaan korban sembelihan kepada Dagon, allahnya orang Filistin adik-adik. Mereka lalu memanggil Simson dari penjara untuk melawak adik-adik, melawak di depan mereka adik-adik. Nah, saat itu Simson digandeng oleh anak kecil karena kan Simson udah buta.
Nah, saat itu Simpson berdoa untuk kekuatannya bisa dikembalikan kembali. Nah, saat itu doa Simpson dikabulkan adik-adik. Nah, begitu cerita tentang Hakim Simpson yang menjabat sebagai hakim selama 20 tahun. Sekarang adalah ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di Mazmur 28 ayat 7. Ayo dibuka kitabnya dan kita akan menghafal ayat hafalan kita ada di Mazmur 28 ayat 7. Nah, minggu depan jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Nah, sekarang kita bersatu dalam doa ya adik-adik karena kita sudah menyelesaikan cerita kita tentang Hakim Simpson. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa karena Engkau telah selalu bersama dengan kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Kau memberikan yang terbaik untuk kami ya Bapa. Berkati sekolah kami, kesehatan kami, orang tua kami, adik kakak kami juga ya Tuhan Yesus. Lindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya, sakit penyakit ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami telah menyelesaikan cerita tentang Simpson Tuhan dan beserta kekuatannya ya Tuhan. Kau berkatilah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa minggu depan adik-adik. Dah.